Dan pemirsa, kita langsung berbincang-bincang dengan pengamat politik Ray Rangkuti. Selamat sore, Bang Ray. Sore. Baik, Bang Ray, Anda lihat tadi di beberapa tayangan kami, siaran langsung kami, bahwa di Tangerang Selatan yang menang adalah mereka yang terkait dengan dinasti politik. Begitu pula di Solo. Ya. Walaupun di Tangerang Selatan semuanya terkait dengan elit politik yang saat ini menjabat. Tanggapan Anda seperti apa? Istilah saya itu ada ada dinasti dekat, ada dinasti jauh gitu. Nah, kalau yang menang di Tangsel ini dinasti dekat ya, tetapi kalau yang menang di Solo itu juga dinasti dekat. Kemudian di Medan juga nampaknya begitu ya. Dinasti dekat begitu ya. Jadi di dekat itu artinya ayah dengan anak ya, suami dengan istri atau istri dengan suami dan seterusnya. Gitu. Kalau ponakan ya, kemudian juga apa istilahnya itu ya, apalagi lebih jauh dari itu istilah saya sebagai dinasti jauh gitu. Kenapa sih? Kalau dilihat dari keumumannya gitu, kelihatan memang dari data-data yang kita baca sekarang misalnya di quick count dari iNews ini, ya hampir calon-calon petahana menang, ya. Kedua yang dinasti juga relatif agak menang. Ini kayaknya agak berbeda dengan pilkada tahun 2017. Tahun 2017 itu justru sebaliknya ya, banyak petahana yang agak kalah, kemudian banyak juga calon-calon dari dinasti itu juga mengalami kekalahan. Ini semacam kilas balik dari pilkada 2017. Jadi kalau 2017 itu petahana dengan calon dari dinasti ini agak lumayan berkurang gitu. Sebaliknya di pilkada 2020 ini petahana dengan dinasti politik ini justru terlihat mendapatkan tempat gitu. Baik, Bang Ray, sejauh ini berdasarkan informasi yang kami dapat sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, di Depok yang unggul justru bukan petahana, bukan yang sudah 15 tahun berkuasa gitu. Ya, tentu selalu ada kejutan-kejutan ya. Dan makanya kan kita memotret gejala umumnya gitu. Nah, kalau gejala umum itu tadi petahana masih dapat mempertahankan kekuasaannya. Kedua, calon-calon dari dinasti juga mendapatkan tempat di pilkada 2020. Tapi tentu di luar itu selalu ada kejutan-kejutan. Salah satu kejutannya mungkin yang ada di Depok itu, di mana justru petahana gagal. Ya, itu kita belum tahu sampai di akhir ya. Tidak hanya melalui hasil quick count ya. Iya. Nampaknya agak gagal mempertahankan kekuasaannya. Gitu. Bang Ray, kalau menurut Anda apa sih yang membuat hasil dari pilkada serentak kita bandingkan 2018 dengan tahun 2020 ini yang cukup berbeda jika tahun 2018 banyak petahana yang gagal, bahkan ada kota kosong yang menang, sementara di 2020 lebih mudah untuk ditebak hasilnya? Pertama, kalau menurut saya memang faktor COVID-nya ya, sehingga kemampuan para penantang, khususnya yang non-incumbent ya, itu tidak cukup waktu untuk mereka memperkenalkan diri kepada masyarakat. Misalnya kalau kita berkaca dari kasus di Solo, kan dua pasangan calon kompetitor dari Gibran ini justru detik-detik terakhir baru diketahui oleh publik gitu ya. Jadi tidak cukup waktu bagi mereka untuk memperkenalkan diri. Gitu. Itu yang pertama. Begitu juga di Tangsel kalau kita lihat ya. Dua kandidat yang ada sebagai penantang dari dari incumbent justru ditetapkan di akhir-akhir ya. Mungkin Ibu Aisyah jauh lebih lama, tetapi kalau pasangan Pak Muhammad dengan Pak Ibu Sarah relatif cukup cepat ya. Maksud saya cukup terlambat untuk diperkenalkan kepada masyarakat. Jadi pertama adalah faktor pengenalan gitu ya. Saat yang bersamaan karena situasi COVID, kemampuan mereka untuk memobilisasi popularitas juga agak terganggu ya. Karena lagi-lagi karena COVID ini ya, sehingga intensitas pertemuan dengan masyarakat juga tidak terlalu banyak. Gitu. Nah yang ketiga, ini yang mungkin perlu penelitian menurut saya, yaitu mencoba melihat apakah ada hubungan antara bansos dengan pilkada ini.
Baik, Bang Rey, kita akan lanjutkan dialog bersama Bang Rey Rangkuti, Direktur Lingkar Madani. Tapi sebelumnya kita akan menuju ke Depok untuk mendengar pernyataan dari Muhammad Idris dan Imam Budi Hartono, pasangan calon nomor urut 2. Dalam menjalankan kesepakatan kita bersama, harapan saya insya Allah ya, dan saya yakin tidak ada yang merasa paling berjasa dalam kesuksesan ini. Kita semua berjasa, sekecil apapun yang pernah dilakukan oleh kita, oleh teman-teman, jangan dianggap sesuatu yang kecil. Sesuatu yang besar menjadi besar karena sesuatu yang kecil, dan jangan pernah menganggap remeh dan kecil. Ini yang harus prinsip yang harus kita pegang. Untuk itulah ke depan para hadirin sekalian, masa atau fase kampanye, fase perbedaan sudah tidak ada lagi. Mari kita mengajak untuk bangun Depok bersama. Kami siap berkomunikasi dengan siapapun juga. Begitu Bang Mazhab ya? Masih ada nggak dia? Ya. Kita siap dan membuka untuk berkomunikasi dengan siapa saja untuk Depok yang lebih maju, berbudaya dan sejahtera. Ya tentunya apalagi dengan teman-teman gitu ya. Nah, ini yang kami ingin sampaikan hadirin sekalian. Fase tersebut kita sudahi sampai di sini. Tetapi terus terang, kerja-kerja Idris Imam, kerja-kerja partai pengusung, kerja-kerja para relawan dan stakeholder seluruhnya ini tidak selesai sampai di sini. Bahkan ke depan lebih berat. Kita punya 10 janji kampanye. Kita punya program-program strategis untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Ya. Ini yang pertama. Jadi tugas ke depan, tantangan ke depan lebih besar. Ya, Bunda Eli dan Eti, ya, insya Allah selalu setia menemani Idris dan Imam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, yang terakhir saya juga ingin mengingatkan bahwa ini baru hitungan cepat, quick count, ya. Dan saya dengar laporan dari penyelenggara pilkada, suara yang baru selesai hitung masuk ke KPUD baru 45%. Dan persentasenya kita tetap masih unggul. Ya, mudah-mudahan sampai 100% unggul. Tetapi ada hal lagi yang lebih penting. Harapan kami agar teman-teman relawan ya nanti atas koordinasi bersama partai pengusung untuk mengawal penghitungan manual terhadap hasil pilkada dari TPS-TPS di PPK, di kecamatan. Agar dikawal dan sampai ada penetapan dari KPUD dan sampai nanti ada pelantikan setelah penetapan sebagai wali kota, wakil wali kota Depok. Bang Rey, rupanya dari 40% suara yang masuk berdasarkan hasil quick count di Depok sejauh ini pasangan Idris dan Imam ternyata yang dinyatakan unggul dalam versi hitung cepat. Berarti di sini ada 8 partai lawan 2 partai, yang unggul adalah yang 2 partai. Kami akan membahasnya bersama Rey Rangkuti, Direktur Lingkar Madani, usai jeda berikut. Tetap bersama kami.